Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita buat bahas ulang atau lebih tepatnya review pengalaman selama kita pakai ponsel terbaru dari Tecno Indonesia, yaitu Tecno Spark 20. Ya, ini ponsel kita beli sendiri dan tentunya ikutan flash sale ya. Dan buat unit yang kita pegang ini adalah buat varian tertingginya, lebih tepatnya di 8/256 GB. Dan emang kalau kita lihat buat sekarang ini ponsel di harga 1,7 jutaan baru Tecno Spark 20 ya, dengan spesifikasi ataupun fitur terkomplit. Tapi gimana nih buat pengalaman penggunaan dari ponsel Tecno Spark 20 ini? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Buat ponsel di harga 1,7 juta, emang ponsel dari Tecno Spark 20 ini layak banget kalau kita sebut sebagai ponsel entry level dengan spek dan juga fitur terkomplit. Karena kalau kita lihat dari segi luar atau tampilan desain, ponsel dari Tecno Spark 20C ini emang kelihatan mewah dan juga kelihatan bagus, meskipun buat setup kameranya ini tentu mirip banget dengan ponsel dari iPhone. Selain itu nggak cuma buat tampilan belakangnya aja, karena buat tampilan depan ponsel dari Tecno Spark 20 udah pakai tampilan layar yang kayak gini ya, tampilan layar main display udah kelihatan modern banget. Dari segi performa memang Tecno Spark 20 ini udah tergolong bagus karena memiliki chipset dari MediaTek Helio G95, ditambah lagi dipadukan dengan memori super lega 8/256 GB, dan buat Antutu-nya itu tergolong cukup tinggi, ada di 200 ribuan poin. Selain itu buat performa dari CPU throttling juga cukup bagus karena ini masih terlihat hijau semua, dan buat skornya juga masih tergolong cukup bagus ya, masih ada di atas 80%. Dan buat pengalaman main game Mobile Legends pakai ponsel dari Tecno Spark 20 ini menurut saya sih udah tergolong puas banget ya, dengan durasi kurang lebihnya di 40 menit. Dengan settingan tinggi dengan grafis ultra, ponsel ini bisa mendapatkan FPS rata-rata di 54 mendekati 55 FPS. Dan buat frame drop paling parahnya itu ada di kisaran 30 FPS. Dan selama permainan kita pakainya Hero Johnson, buat pengalaman main gamenya itu lancar, mulus, gak ada kendala sama sekali. Paling ya lag 1-2 kali waktu lagi bar kayak gitu ya. Ya intinya bisa tergolong ponsel dari Tecno Spark 20 ini sangat lancar banget buat ngapus RAM. Dan buat suhunya emang ponsel ini bisa dibilang cukup hangat. Dan kita mainnya ini di ruangan yang gak ber-AC, kemudian pakai konektivitas WiFi rumah. Sedangkan buat baterainya sendiri menurut saya sih dengan kapasitas di 5000 mAh yang dimiliki oleh Tecno Spark 20 ini menurut saya udah tergolong awet banget. Dan buat durasi pengisian tentunya masih ada lebih dari 1 jam. Selanjutnya gimana buat pengalaman multitasking pakai ponsel dari Tecno Spark 20? Kalau pengalaman saya sih udah enak, lancar ya, gak ada kendala sama sekali. Apalagi buat multitasking ini masih support dengan berbagai layar ataupun aplikasi mengambang. Jadi buat multitasking tentunya makin nyaman banget. Ditambah lagi buat layarnya udah mendukung dengan refresh rate tinggi hingga 90 Hz. Meskipun buat layarnya ini masih pakai panel IPS LCD dengan resolusi HD Plus aja. Tapi menurut saya sih nggak terlalu masalah ya, karena mengingat harganya cuma di 1,7 jutaan rupiah. Atau kalian juga bisa ambil yang sedikit lebih murah lagi, tapi buat varian memori internal di 128 GB. Dan buat tampilan antara mukanya, ponsel ini udah berjalan pakai Android 13. Dan buat kalian yang nanyain gimana buat update OS-nya, dan buat update OS saya sendiri sih belum tahu ya, apakah ponsel ini bisa mendapatkan update OS Android atau cuman update patch keamanan doang. Selain itu kalau kita pakai buat nonton video ataupun buat nonton konten di YouTube, layar dari ponsel Tecno Spark 20 ini juga menurut saya udah tergolong cukup nyaman. Ditambah lagi buat kualitas audionya yang udah pakai dual speaker stereo, ini menurut saya sih jadi poin plus buat ponsel di harga segini. Karena setahu saya di harga 1,7 juta baru Tecno Spark 20 yang punya dual speaker stereo. Dan yang terakhir tentunya mari kita bahas buat segmen fotografinya. Ponsel ini hadir dengan 2 setup kamera saja di bagian belakang, dan menurut saya ini malah tergolong bagus sih, karena nggak terlalu kebanyakan kamera di bagian belakang, tapi yang digunain cuma 1 doang. Dan buat kamera utamanya itu ngandelin resolusi di 50 megapiksel, punya 2 lampu LED flash dan bisa melakukan perekaman video hingga resolusi 2K. Sedangkan buat kamera selfie-nya menurut saya ini juga sangat menarik karena punya resolusi gede di 32 megapiksel. Dan buat kualitas fotonya menurut saya sih tergolong bagus ya, apalagi di harga segini dengan spek yang udah sangat komplit banget. Namun kalau kita fotonya di ruangan yang kurang cahaya, tentu hasilnya masih terlihat noisy.
buat kamera depannya malam hari kayak gini. Kalau dilihat dari layar langsung sih masih tetap kelihatan mantap sih, kelihatan jelas. Minim cahaya tentunya karena cuman pakai lampu ini, lampu atap doang. Hasilnya kayak gini, minim banget cahayanya. Kalau ini perekaman kamera depannya kayak gini ya, 1080 30 fps juga. Tentunya nggak ada buat stabilisasinya, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Apakah getarannya kerasa banget atau jitter atau enggak? Kalau nggak jitter sih menurut saya udah bagus ya buat ponsel di harga segini. Terus aja pendapatnya di kolom komentar. Kalau ini kita tes perekaman di resolusinya 2K 30 fps, 20 fps, 25 fps atau 30 tadi ya, lupa. Intinya buat resolusi 2K di ponsel Tecno Spark 20 kayak gini nih. Mantap, fokusnya cepet. Hasilnya kayak gini, drop aja pendapatnya di kolom komentar. Kalau dilihat awalnya sih agak hilang ya, kurang terlihat. Tapi entah nanti kalau dilihat hasilnya di PC gimana. Kalau ini kan di layar HP-nya langsung, di luar ruangan juga. Kayak gini hasilnya. Ini perekaman 1080 30 fps, tentunya belum punya sistem stabilisasi ya. Hasilnya kayak gini. Fokusnya lumayan ya. Ya lumayan kan. Kelihatan seger sih kalau hijau kayak gini ya. Ntar kita liatin embun di daun-daun. Sekalian tes autofokusnya ini. Lumayan lah. Ya hasilnya kayak gini kurang lebihnya buat hasil kamera 1080 30 fps dari ponsel Tecno Spark 20. Ini varian 8/256 GB. Selain itu buat fitur keamanan, lebih tepatnya sensor sidik jari yang diletakkan di bagian samping, ini juga udah tergolong sangat responsif dan juga cepat banget. Begitu juga buat fitur tes unlocknya. Jadi menurut saya di ponsel Tecno Spark 20 ini udah tergolong mantep banget. Ponsel terkomplit buat awal tahun 2024, mengingat harganya yang cuma di 1,7 juta rupiah. Pakai chipset Helio G85, layarnya udah 90 Hz, punya dual speaker stereo, pengisian juga udah tergolong ngebut di 18 Watt. Ditambah lagi baterainya juga udah tergolong awet banget di 5000 mAh. Dan buat kalian yang tertarik dengan ponsel dari Tecno Spark 20 ini, atau lebih tepatnya kalian juga yang pengen beli ponsel X Review, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Dan buat kalian para user atau yang udah pakai Tecno Spark 20 ini, coba kalian drop aja deh pengalaman suka duka kalian bareng ponsel ini di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.